Dunia kembali dikejutkan oleh sebuah operasi militer yang terjadi jauh dari medan konflik yang selama ini mendominasi pemberitaan global. Bukan di Teluk Persia yang syarat ketegangan, bukan pula di Laut Cina Selatan yang penuh sengketa klaim wilayah, melainkan di Laut Karibia, kawasan yang kerap diasosiasikan dengan jalur wisata, perdagangan, dan sejarah kolonial lama. Namun di perairan inilah, Amerika Serikat kembali menunjukkan bahwa laut lepas bukanlah ruang kosong tanpa kekuasaan. Sebuah kapal tanker minyak bernama Olina menjadi pusat perhatian setelah pasukan militer AS melakukan operasi penyitaan secara terbuka, terukur, dan penuh pesan politik. Rekaman video yang dirilis memperlihatkan adegan yang nyaris seperti potongan film aksi. Helikopter militer melayang rendah di atas permukaan laut, baling-balingnya memecah angin Karibia. Dari udara, personil bersenjata lengkap turun dengan cepat ke geladak kapal. Tidak ada perlawanan, tidak ada tembakan, tidak ada kekacauan. Namun justru dalam kesunyian itulah pesan paling keras disampaikan. Amerika Serikat ingin dunia tahu bahwa mereka tidak sekedar mengawasi, tetapi siap bertindak kapan saja dan di mana saja jika kepentingan strategisnya dianggap terancam. Kapal Olina pada saat itu diketahui mengibarkan bendera Timor Leste, sebuah negara kecil di Asia Tenggara yang secara geografis dan politik tampak jauh dari pusaran konflik Karibia dan Amerika Latin. Namun dalam dunia pelayaran dan perdagangan energi global, bendera kapal seringkali tidak mencerminkan cerita utamanya. Riwayat pelayaran Olina menunjukkan bahwa kapal ini berangkat dari Venezuela, negara yang selama bertahun-tahun hidup di bawah tekanan sanksi ekonomi ketat dari Washington. Disinilah perhatian Amerika Serikat mulai terfokus. Bagi Washington, setiap kapal tanker yang membawa minyak Venezuela dan mencoba menembus pasar internasional adalah bagian dari jaringan yang dianggap melanggar sanksi. Dalam pernyataan resminya, Amerika Serikat menyebut operasi ini sebagai bagian dari misi memulihkan keamanan di belahan barat. Bahasa yang digunakan terdengar formal, normatif, dan seolah berdiri di atas pijakan hukum internasional. Operasi tersebut diklaim bertujuan mengakhiri aktivitas ilegal, khususnya perdagangan minyak yang dinilai melanggar rezim sanksi. Namun di balik narasi resmi itu, terdapat lapisan realitas yang jauh lebih kompleks. Penyitaan kapal tanker bukan sekedar soal hukum maritim, melainkan tentang pertarungan pengaruh, kontrol energi, dan dominasi jalur perdagangan strategis. Olina bukanlah kapal pertama yang menjadi target. Ia adalah kapal kelima dalam rangkaian operasi penyitaan yang dilakukan Amerika Serikat sebagai bagian dari tekanan berkelanjutan terhadap Venezuela. Sebelumnya, dua kapal tanker lain, Sofia dan Marinera yang sebelumnya dikenal dengan nama Bella I, telah lebih dulu disita. Salah satunya ditangkap tanpa insiden di perairan Karibia, sementara yang lain mengalami pengejaran panjang yang melibatkan penjaga pantai Amerika. Dalam pengejaran tersebut, kapal itu menolak naiknya personel militer AS, melarikan diri ke Samudra Atlantik, dan berusaha menghilangkan jejak. Upaya pelarian itu bahkan mencakup pergantian nama kapal dan perubahan bendera. Dalam satu fase pelayarannya, kapal tersebut sempat mengibarkan bendera Rusia setelah memperoleh izin berlayar sementara. Langkah ini menunjukkan betapa licinnya praktik yang berkembang dalam perdagangan minyak di bawah sanksi. Pergantian identitas kapal, penggunaan bendera negara lain, hingga pemadaman sistem pelacakan menjadi strategi umum yang digunakan untuk menghindari pengawasan. Namun semua itu pada akhirnya tidak cukup. Kapal itu dicegat di perairan internasional Barat Laut Skotlandia dalam sebuah operasi skala besar yang melibatkan dukungan Inggris. Penyitaan di dekat wilayah Eropa inilah yang kemudian memicu reaksi keras dari Moskow. Rusia menuduh Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran serius terhadap hukum maritim internasional dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Bagi Rusia, tindakan ini bukan lagi sekedar urusan penegakan sanksi terhadap Venezuela, melainkan preseden berbahaya yang mengancam prinsip kebebasan navigasi di laut lepas. Dari sinilah, kisah penyitaan kapal tanker berubah menjadi potret konflik global yang jauh lebih luas. Secara teori, laut lepas adalah ruang bebas yang berada di luar kedaulatan negara manapun. Hukum internasional menjamin kebebasan berlayar dan perdagangan selama tidak melanggar ketentuan tertentu. Namun dalam praktiknya, laut seringkali menjadi arena dominasi negara-negara kuat. Armada laut terbesar, jaringan intelijen global, serta aliansi militer memungkinkan negara seperti Amerika Serikat bertindak sebagai penegak aturan versi mereka sendiri.
Bagi sebagian pihak, ini dianggap sebagai upaya menjaga stabilitas dan keamanan. Bagi pihak lain, ini adalah bentuk pemaksaan kehendak politik dan ekonomi. Venezuela sendiri telah lama berada dalam posisi terjepit. Sektor minyak yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung ekonomi negara itu tertekan hebat akibat sanksi. Akses ke pasar internasional dibatasi, transaksi keuangan dipersulit, dan investasi asing merosot tajam. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah di Caracas mencari berbagai cara untuk tetap menjual minyaknya. Armada bayangan muncul sebagai solusi. Kapal-kapal yang berganti identitas, berlayar dengan rute tidak biasa, dan mematikan sistem pelacakan menjadi pemandangan umum dalam perdagangan minyak yang berada di wilayah abu-abu hukum internasional. Bagi Washington, praktik-praktik ini adalah pelanggaran yang harus dihentikan. Penyitaan kapal tanker menjadi instrumen untuk memutus aliran minyak dan menegakkan sanksi. Namun, operasi seperti ini juga berfungsi sebagai pesan strategis kepada negara-negara lain. Pesan itu sederhana, namun tegas. Tidak ada tempat aman, tidak ada jalur netral, dan tidak ada bendera yang benar-benar melindungi jika bertentangan dengan kepentingan strategis Amerika Serikat. Dalam konteks ini, Olina bukan sekedar kapal tanker, melainkan simbol dari strategi penegakan sanksi global. Namun, setiap tindakan membawa konsekuensi. Penyitaan kapal di perairan internasional selalu menyimpan resiko eskalasi. Ketika sebuah kapal mengibarkan bendera negara tertentu, tindakan terhadap kapal itu berpotensi menyeret negara benderanya ke dalam sengketa. Persoalan yang awalnya bersifat bilateral bisa berkembang menjadi multilateral. Reaksi Rusia menunjukkan betapa cepatnya ketegangan dapat menyebar lintas kawasan. Operasi di Laut Karibia bisa berdampak hingga Eropa dan Eurasia, menciptakan gelombang diplomatik yang sulit dikendalikan. Di titik inilah, penyitaan Olina menjadi simbol dunia yang semakin terpolarisasi. Hukum internasional yang seharusnya menjadi rujukan bersama seringkali ditafsirkan berdasarkan kekuatan, bukan keseragaman. Negara dengan kekuatan militer dan ekonomi besar memiliki ruang lebih luas untuk menentukan apa yang dianggap sah dan apa yang dianggap ilegal. Bagi sebagian negara, tindakan Amerika Serikat dipandang sebagai penegakan aturan. Bagi yang lain, ini adalah bentuk pembajakan modern yang dibungkus legitimasi politik. Laut Karibia sendiri bukanlah wilayah sembarangan. Sejak berabad-abad lalu, kawasan ini menjadi jalur perdagangan utama dan panggung pertarungan kekuatan kolonial. Kini, dengan meningkatnya kebutuhan energi global, Karibia kembali menjadi titik strategis. Jalur pelayaran minyak, kedekatannya dengan Amerika Serikat, serta posisinya dalam arsitektur keamanan regional menjadikan kawasan ini sensitif. Meningkatnya aktivitas militer di Karibia menandakan bahwa ketegangan tidak akan meredah dalam waktu dekat. Pertanyaan besar pun muncul. Sampai kapan strategi penyitaan dan blokade seperti ini akan berlanjut? Apakah penyitaan demi penyitaan benar-benar mampu menghentikan perdagangan minyak yang diberi label ilegal? Ataukah justru mendorong para pelaku untuk mencari metode yang lebih licin dan lebih beresiko? Dalam banyak kasus, tekanan yang berlebihan tidak mematikan aktivitas, melainkan memindahkannya ke wilayah yang lebih gelap dan sulit diawasi. Dalam dunia yang kebutuhan energinya terus meningkat, minyak tetap menjadi komoditas strategis yang diperebutkan. Negara-negara bergantung padanya untuk menggerakkan ekonomi, industri, dan stabilitas sosial. Selama ketergantungan ini masih ada, konflik seputar akses dan distribusi energi akan terus berlanjut. Laut lepas dengan segala kompleksitas hukumnya akan tetap menjadi medan pertarungan senyap antara kekuatan-kekuatan besar. Kasus Olina menunjukkan bahwa perang modern tidak selalu hadir dalam bentuk bom dan roket. Ia seringkali tampil sebagai blokade, penyitaan, dan operasi penegakan hukum yang dibalut narasi keamanan. Dampaknya tidak kalah nyata. Pasar energi bisa bergejolak, hubungan diplomatik memburuk, dan resiko konflik terbuka meningkat jika terjadi salah perhitungan. Satu operasi yang tampak rapi dan terkendali bisa menjadi pemicu ketegangan yang jauh lebih luas. Pada akhirnya, penyitaan kapal tanker Olina bukanlah episode terpisah.
Ia adalah bagian dari cerita besar tentang bagaimana kekuatan global bersaing menguasai sumber daya, jalur perdagangan, dan narasi keamanan. Selama kepentingan-kepentingan itu belum menemukan titik temu, laut-laut dunia akan terus menjadi saksi operasi-operasi senyap yang menegangkan. Di balik gelombang dan cakrawala yang tampak tenang, satu kapal saja dapat memicu gelombang geopolitik yang mengguncangkan dunia.